السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita semua kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali duduk bersama dalam suasana iman. Tidak lain tujuan doa dan harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan semua, dan mudah-mudahan itu menjadi pemberat dari timbangan amal kebajikan kita di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Melanjutkan perenungan kita tadi malam berkaitan dengan tadabbur terhadap surah Al-Kahfi, khususnya berkaitan dengan kisah-kisah yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ini untuk menjadi pelajaran berharga bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita sudah merenungkan dua kisah yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentunya kita tidak bisa menjelaskan pada pengajian ini tentang bagaimana bentuk kisahnya, karena ini bisa kita kembali melihat dan memperhatikan terjemahan atau tafsiran terhadap kisah-kisah yang ada. Namun dalam kajian kita ini, kita ingin mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari kisah-kisah itu. Tadi malam kita sama-sama merenungkan tentang pelajaran yang didapatkan dari hidangan Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Ashabul Kahfi, terkait dengan representasi fitnah iman yang dihadapkan kepada mereka, dan juga solusi imani yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sikap yang seharusnya ditunjukkan di hadapan fitnah iman. Kemudian kisah Sahibul Jannatain, orang yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan kekayaan yang tergambar dalam kebun-kebun yang subur, namun pada akhirnya melalaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menawarkan solusi imani berkaitan dengan ujian harta dan kekayaan yang dihadapkan di depan orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah
hidangan Allah Subhanahu wa taala dari kisah perjalanan Khidir dan Nabi Musa alaihi salam yang dikisahkan di dalam surah Al-Kahfi mulai dari ayat 65 sampai ayat ke-80. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Musa alaihi salam dengan apa yang sudah dimilikinya daripada ilmu dan pengetahuan. Bahkan dalam riwayat dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihi salam ketika ditanya tentang ilmunya mengesankan bahwa dialah orang yang paling berilmu di masanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memperhadapkan Nabi Musa alaihi salam ini dengan satu model fitnah yang juga akan diperhadapkan kepada semua orang-orang yang beriman yang hidup di zaman kita sampai hari ini, yakni dipertemukan dengan sosok yang memiliki ilmu yang lebih daripada apa yang dimiliki oleh Nabi Musa. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengawali kisah mereka ini dengan mengatakan fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Nabi Musa alaihi salam dipertemukan dengan sosok yang memang sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan ilmu, sehingga para ulama kemudian menjelaskan kondisi ini sebagai representasi fitnah ilmu yang banyak dihadapi oleh orang-orang yang merasa sudah punya ilmu. Karena kita memahami bahwa salah satu tantangannya orang berilmu ketika mereka dihadapkan dengan orang yang lebih berilmu, sehingga kadangkala orang berilmu ini menganggap bahwa dia tidak perlu lagi mendapatkan ilmu dari arah yang lain dan merasa cukup dengan ilmu yang dia sudah miliki. Ini biasanya tantangannya orang berilmu. Susah menimba ilmu dari orang yang lebih berilmu karena merasa sudah punya ilmu, merasa gengsi untuk belajar dari orang karena menganggap bahwa dia sudah punya pengetahuan, dia sudah punya ilmu, dia sudah punya pemahaman, sehingga merasa berilmu ini menjadi hijab bagi dia untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari arah-arah yang lain. Dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sudah merasa berilmu. Ini juga yang diberikan dan diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Bisa kita bayangkan seorang nabi yang bahkan masuk dalam kategori ulul azmi, yang seharusnya tidak dipertanyakan lagi tingkat pengetahuannya, tingkat ilmunya, lalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan orang yang Allah sendiri menegaskan bahwa orang ini memang dibekali rahmat dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam sebahagian riwayat dikatakan Khidir ini hanya orang saleh biasa. Ada yang mengatakan kemudian yang lain bahwa dia adalah salah satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam surah Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dia ini adalah orang saleh, bukan nabi. Lalu Nabi Musa alaihissalam dipertemukan dengan dia. Nah, apa sikap yang seharusnya ditunjukkan orang-orang yang sedang diuji dengan ujian ilmu?
Nabi Musa alaihi salam meneladangkan dua contoh yang luar biasa yang memang pantas untuk kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan keimanan kita, khususnya ketika kita sudah merasa sudah punya banyak ilmu. Karena kadang-kala orang beriman yang sudah merasa aktif di pengajian, sudah mendengarkan puluhan tahun kajian-kajian Islami, sudah merasa cukup terhadap apa yang sudah dia dapatkan selama ini. Nah, Nabi Musa alaihi salam ketika dihadapkan dengan ujian ini menunjukkan minimal dua hal di dalam surah Al-Kahfi ditunjukkan. Yang pertama adalah ketawaduan sebagai seorang nabi, bahkan kategori ulul azmi. Nabi Musa alaihi salam yang seharusnya tingkat ilmunya ini sudah tidak dipertanyakan lagi, juga menunjukkan sikap kehausannya terhadap ilmu. Orang berilmu ini semakin dia mendalami ilmu, semakin dia merasa tidak punya apa-apa. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa tingkatan ilmu kita ini ada tiga. Man dakhala fi syibril awal takabbar, yang biasanya baru pada level awal, baru di kulit-kulitnya, umumnya orang seperti ini sombong, merasa sudah tahu segalanya. Sudah pernah ikut pengajian sekali, dikiranya sudah dipahami semua agama ini, sehingga seolah-olah dia yang paling tahu. Jadi kata ulama, ya beginilah keadaan tingkatan ilmu biasanya. Wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu. Ketika dia sudah belajar lagi, tambah lagi ilmunya, dia semakin merasa ternyata masih kurang. Akhirnya dia mulai menundukkan diri, tawadhu. Wa man dakhala fi syibri tsalits, kata ulama, siapa yang masuk di tingkatan ketiga dari ilmu, ka'annahu la ya'lamu syai'a, seolah-olah dia tidak tahu lagi apa. Ternyata ilmu ini semakin digali semakin luas, sehingga di saat dia mendalami, dia merasa seolah-olah tidak paham apa-apa. Nah, ini sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-66. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ini kata-kata yang mahal, yang biasanya berat diucapkan oleh orang yang sudah merasa punya ilmu. Dia katakan kepada Khidir, hal attabi'uka, apakah boleh saya mengikutimu? Untuk apa? Ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, agar kamu mengajarkan kepadaku apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ini pernyataan yang mahal dari seorang yang sudah merasa punya ilmu, karena menganggap bahwa dia masih butuh ilmu, masih butuh wawasan, masih butuh pemahaman, sehingga dia melepaskan hijab yang biasanya menjadi tantangan orang berilmu, lalu menunjukkan ketawaduannya dan kehausannya terhadap ilmu dan mengatakan kepada Khidir, ajarkan saya. Bolehkah saya ikut denganmu agar bisa belajar banyak hal tentang apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nah, ini singkatnya apa yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah ketiga di dalam surah Al-Kahfi ini, yang mengajarkan kita tentang representasi fitnah ilmu yang biasanya dihadapi oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga menyuguhkan atau menyajikan kisah Dzulqarnain yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di rentan ayat 83 sampai 98 di dalam surah Al-Kahfi. Ini bisa kita dapatkan kisah Dzulqarnain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Dan seterusnya ayat-ayat yang berbicara tentang kisahnya Dzulqarnain. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisah ini? Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Dzulqarnain ini mengedukasi kita orang-orang yang beriman tentang satu gambaran fitnah yang juga sering dihadapi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan fitnah kekuasaan. Fitnah kekuasaan, fitnah jabatan, fitnah kedudukan. Inilah yang tergambar dalam kisah Dzulqarnain. Lalu Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kisah Dzulqarnain ini memberikan solusi imani bagi kita, bahwa di saat kita dihadapkan dengan fitnah kekuasaan, maka keikhlasan dan kerendahan hati di hadapan kekuasaan Allah Jalla Jalaluh ini menjadi solusi yang tepat ketika kita berhadapan dengan fitnah kekuasaan. Tidak sedikit orang-orang yang di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan, dia merasa takabur, sombong, merasa bahwa kekuasaan ini hasil dari jerih payahnya dia, merasa bahwa kekuasaan ini adalah hasil dari ilmunya. Bahkan kadangkala dia merasa bahwa ini didapatkan tanpa ada campur tangan Allah Tabaraka wa ta'ala sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi dari kisah Dzulqarnain ini dalam bentuk keikhlasan dan kerendahan hati di hadapan kekuasaan Allah, bahwa mereka mendapatkan kekuasaan itu karena Allah mengujinya dengan kekuasaan. Mereka mendapatkan kekuasaan itu karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah, bahwa dia dihadapkan dengan satu kenikmatan kekuasaan untuk memberikan motivasi keikhlasan dan kerendahan hati. Maka itu di dalam surah Al-Kahfi ayat 98 yang tadi kita bacakan. Kata Allah Subhanahu wa taala yang mengabadikan pernyataan Dzulqarnain dengan mengatakan qala hadza rahmatun mir rabbi. Di saat ada seseorang yang diuji dengan kekuasaan, maka yakini bahwa ini adalah rahmat dari Allah. Hadza rahmatun mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu dan sudah datang, sudah tiba masanya, ja'alahu dakka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua ini akan hancur. Tidak ada yang abadi. Kekuasaan bagi orang yang beriman dinilai sebagai sesuatu yang sementara. Dinilai sebagai sesuatu yang sementara. Bahwa ketika sudah tiba janji Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan sirna. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah kepastian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini 4 kisah yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang para ulama menjelaskan bahwa 4 kisah ini menampilkan 4 model fitnah yang sering dihadapi oleh orang-orang yang beriman, bukan hanya di zaman dahulu, bahkan sampai di zaman kita. Yang pertama fitnah iman, yang kedua fitnah harta dan kekayaan, yang ketiga fitnah ilmu, dan yang keempat adalah fitnah kekuasaan dan kedudukan. Kalau kita melihat di dalam hadis, Nabi SAW berkaitan dengan surah Al-Kahfi ini pernah menjelaskan, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafalkan 10 ayat di awal surah Al-Kahfi,
akan dihindarkan dari fitnah Dajjal. Tentu kita bertanya, apa relevansinya antara surah Al-Kahfi ini dengan fitnah Dajjal? Apa keterkaitan di saat Nabi SAW menjamin bahwa membaca, menghafalkan 10 ayat di awal surah Al-Kahfi ini akan menghindarkan seseorang dari fitnah Dajjal? Kata para ulama bahwa fitnah Dajjal ini adalah fitnah terbesar terakhir yang akan dihadapi oleh orang yang beriman. Dan dari gambaran tentang ciri-ciri Dajjal serta apa yang akan dilakukan, maka 4 representasi fitnah yang tadi kita sebutkan itu semuanya dibawa juga oleh Dajjal nanti di hari kemudian, di hari-hari terakhir kehidupannya. Dajjal membawa fitnah iman berupa kezaliman, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW ini menganjurkan bagi orang-orang yang beriman di saat Dajjal sudah keluar, orang beriman harus lari menjauh dari Dajjal. Karena fitnahnya Dajjal berkaitan dengan fitnah iman itu dahsyat sekali. Tidak boleh ada orang yang merasa sudah hebat lalu ingin menghadapi Dajjal. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa ada orang yang mengaku beriman, dia dengan merasa dirinya sudah memiliki keimanan yang kuat lalu ingin menghadapi Dajjal, dan pada akhirnya mereka ini menjadi pengikut setianya Dajjal. Ini fitnah iman yang dahsyat sekali yang nantinya akan dibawa oleh Dajjal nanti di akhir zaman. Kemudian Dajjal juga nantinya ini akan membawa fitnah kekayaan, fitnah harta, dengan kemampuan yang memang istimewa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Dajjal ini mampu mengatur hujan, bisa menurunkan hujan di satu wilayah dan menahan turunnya hujan di wilayah lain. Bisa menjadikan satu wilayah menjadi subur, tumbuh-tumbuhannya menjadi tumbuh dan berkembang, tetapi di wilayah yang lain bisa dijadikan menjadi kering kerontang, kemarau berkepanjangan. Ini fitnah dahsyat sekali yang dibawa oleh Dajjal. Ada satu wilayah ketika Dajjal mau, dan ini memang keistimewaan yang diberikan oleh Allah sebagai ujian, wilayah itu akan menjadi wilayah yang subur, dari tadinya padang pasir menjadi kebun-kebun yang subur, dan satunya ada yang tadinya subur menjadi kering. Sehingga orang-orang yang melihat ini tergoncang hatinya untuk mengikuti Dajjal. Maka Dajjal membawa fitnah yang kedua yang juga dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal juga nantinya ini akan datang dengan membawa fitnah ilmu. Fitnah ilmu, sehingga Dajjal memiliki kemampuan untuk mengungkapkan, menceritakan peristiwa-peristiwa yang memang dibekali dia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian pengetahuan, ujian ilmu. Bahkan Dajjal ini diberikan kemampuan untuk mengelilingi dunia dalam waktu yang singkat. Bahkan ada yang mengungkapkan seperti hembusan angin, begitu cepatnya Dajjal ini berkeliling di pelosok-pelosok dunia dan menguasai tempat-tempat yang sudah dia lewati itu, kecuali di 2 tempat, Makkah dan Madinah. Sehingga Dajjal juga membawa fitnah kekuasaan. Inilah yang kata para ulama, kenapa Dajjal ini berkaitan dengan fitnah Dajjal ini sangat terkait dengan surah Al-Kahfi, yang bahkan Nabi SAW memberikan garansi yang membaca dan menghafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi usima minad Dajjal. Maka itu sebahagian ulama menilai surah Al-Kahfi ini bahasan utamanya adalah al-ismatu minal fitan. Bahasan utama dari surah Al-Kahfi ini adalah penjagaan orang-orang yang beriman dari fitnah-fitnah yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini apa yang menjadi perenungan kita berkaitan dengan tadabbur kita terhadap surah Al-Kahfi. Kita ingin menyimpulkan bahwa kita sering membaca
surah-surah di dalam Al-Quran. Bahkan di bulan mulia Ramadan kita berlomba-lomba menghatamkan surah-surah yang kita baca di bulan mulia Ramadan ini. Tetapi kita jarang sekali berupaya untuk mentadabburi apa yang kita baca, sehingga kadangkala target kita hanya khatam Al-Quran, tetapi jarang mentadabburi makna dan kandungannya. Bahwa ternyata dari sudut kisah saja kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga dari surah Al-Kahfi ini. Belum lagi kalau kita mengambil dari sudut pandang yang lain, atau pindah ke surah-surah yang lain, bahkan mungkin surah yang sangat pendek yang sudah kita hafalkan sejak kecil, kadang-kala berlalu kita baca dan jarang kita tadabburi makna dan kandungannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa mendekat dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannah wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.